Pernah nggak sih kamu mikir, otak kita itu lebih hebat atau smartphone yang ada di tangan kita sekarang? Setiap hari kita bawa superkomputer di saku. Tapi ternyata, otak manusia punya kemampuan yang jauh lebih keren dan gak bisa ditiru teknologi. Di video ini, kita bakal bandingin otak dan smartphone. Dari kecepatan, memori, sampai siapa yang paling hemat energi. Siap-siap kaget, karena jawabannya mungkin gak seperti yang kamu bayangkan. Otak versus smartphone, mengapa manusia masih lebih canggih? Setiap hari, kita membawa superkomputer di saku. Smartphone dengan kemampuan yang 100 tahun lalu hanya ada dalam hayalan. Tapi tahukah Anda bahwa organ seberat 1,4 kg di dalam kepala kita masih jauh lebih canggih? Mari kita bandingkan kedua komputer ini secara ilmiah. Kecepatan pemrosesan, siapa yang menang? Smartphone flagship terbaru memiliki prosesor dengan kecepatan hingga 3 GHz. Artinya, bisa memproses 3 miliar instruksi per detik. Mengesankan, bukan? Tapi tunggu dulu. Otak manusia bekerja dengan cara yang berbeda. Neuron kita mengirim sinyal dengan kecepatan 120 meter per detik. Jauh lebih lambat dibanding kecepatan listrik dalam smartphone. Namun, otak memiliki 86 miliar neuron yang bekerja secara paralel. Dengan setiap neuron terhubung ke 7.000 neuron lainnya. Ini menciptakan sekitar 600 triliun koneksi. Analogi sederhana. Smartphone seperti sprinter super cepat yang berlari sendirian. Sementara otak seperti 86 miliar orang yang bekerja sama dalam tim yang sangat terkoordinasi. Kapasitas penyimpanan. Berapa besar memori kita? Smartphone premium saat ini menawarkan penyimpanan hingga 1 TB. Otak manusia? Para neuroscientist memperkirakan kapasitasnya setara dengan 2,5 petabyte. Itu 2,5 juta gigabyte. Untuk perspektif, jika otak Anda adalah Netflix, Anda bisa menyimpan 300 tahun video berkualitas HD. Tapi, yang lebih menarik adalah cara penyimpanannya. Smartphone menyimpan data dalam format biner, 0 dan 1, di lokasi tetap. Otak kita menyimpan memori melalui pola koneksi antar neuron yang bisa berubah dan beradaptasi. Setiap kali Anda mengingat sesuatu, otak sebenarnya merekonstruksi memori tersebut, bukan sekedar membacanya. Efisiensi energi yang paling hemat. Ini adalah kemenangan telak untuk otak. Smartphone Anda mengkonsumsi sekitar 5-10 watt listrik saat aktif digunakan. Otak manusia hanya sekitar 20 watt, setara dengan bohlam lampu kecil. Yang menakjubkan, 20 watt ini sudah termasuk untuk mengontrol seluruh tubuh, bernafas, mencerna makanan, memompa darah, berpikir kompleks, dan merasakan emosi. Smartphone yang setara dengan kemampuan otak akan membutuhkan listrik sebesar pembangkit listrik kecil. Fakta menarik. Energi yang digunakan otak sebagian besar 60% hanya untuk mempertahankan struktur dan fungsi dasarnya. Sisanya untuk aktivitas berpikir aktual. Multitasking, siapa yang lebih jago? Smartphone modern bisa menjalankan puluhan aplikasi bersamaan melalui sistem yang disebut time sharing. Sebenarnya bergantian sangat cepat antar tugas. Hasilnya kadang terasa lambat jika terlalu banyak app yang dibuka. Otak manusia sebenarnya juga tidak bisa multitasking dalam arti sebenarnya untuk tugas-tugas yang membutuhkan fokus tinggi. Tapi keunggulannya terletak pada kemampuan otomatisasi. Saat Anda menyetir sambil berbicara, sebagian besar proses mengemudi sudah menjadi otomatis di level subconscious. Sementara, consciousness fokus pada percakapan. Yang luar biasa, otak terus menjalankan ratusan proses vital secara bersamaan. Mengatur detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, keseimbangan hormon, semua tanpa Anda sadari. Pembelajaran dan adaptasi, kekuatan plastisitas. Smartphone bisa diupdate dengan software baru tapi hardware-nya tetap sama. Otak manusia memiliki keunggulan revolusioner, neuroplastisitas. Setiap pengalaman baru mengubah struktur fisik otak. Belajar instrumen musik menguatkan area motorik dan auditori. Meditasi rutin menebalkan korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk kontrol diri. Bahkan setelah stroke, otak bisa mererutekan fungsinya melalui jalur neuron yang berbeda. Studi menarik, sopir taksi London yang hafal jalanan kota memiliki hipokampus, area memori spasial yang lebih besar dibanding rata-rata orang lain. Otak mereka benar-benar berubah secara fisik karena pembelajaran. Kreativitas dan intuisi, keunggulan manusiawi. AI smartphone bisa mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, bahkan membuat puisi. Tapi semua itu berdasarkan pola dari data yang sudah ada. Otak manusia bisa melakukan sesuatu yang belum bisa ditiru teknologi, kreativitas sejati, dan intuisi. Ketika Anda tiba-tiba mendapat ide brilian di kamar mandi, atau merasakan firasat tentang seseorang, itu adalah hasil dari proses bawah sadar yang menghubungkan informasi dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami sains. Otak juga unggul dalam memahami konteks, emosi, dan nuansa, hal-hal yang membuat komunikasi manusia begitu kaya dan kompleks. Keterbatasan yang mengajarkan. Tentu saja, otak manusia memiliki keterbatasan. Memori kita bisa ngagok, perhitungan matematika lebih lambat dari kalkulator, dan kita mudah terpengaruh bias kognitif. Disinilah smartphone menjadi perpanjangan yang sempurna. Yang menarik,
Penelitian menunjukkan bahwa smartphone tidak membuat kita bodoh, tapi mengubah cara otak bekerja. Kita menjadi lebih baik dalam mengingat di mana mencari informasi daripada mengingat informasinya langsung. Ini disebut transactive memory. Jadi kesimpulannya, kolaborasi bukan kompetisi. Perbandingan otak versus smartphone sebenarnya kurang tepat karena keduanya berevolusi untuk tujuan berbeda. Smartphone didesain untuk tugas-tugas spesifik dengan presisi tinggi. Otak berevolusi untuk survive, beradaptasi, dan menciptakan makna dari kaos. Jadi, daripada khawatir smartphone menggantikan otak, lebih baik kita memahami keunikan masing-masing dan mengoptimalkan kolaborasi keduanya. Lagi pula, smartphone paling canggih sekalipun tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan saat melihat sunset atau merinding mendengar musik favorit. Itulah keajaiban otak manusia yang tidak akan pernah bisa ditiru. Kemampuan untuk merasakan, bermakna, dan menjadi manusiawi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel RA Drama ya, biar kami semangat bikin konten seru lainnya. Kalau punya saran atau ide, tulis aja di kolom komentar. Kami senang banget baca pendapat kamu.